Mari kita akan berdoa lebih dahulu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu pagi hari ini, mengucap syukur atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu. Engkau tuntun kami sehingga kami boleh bersekutu dalam Zoom ini. Kami percaya Tuhan, kami mengundang hadirat-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Pagi hari ini Bapak, kami minta Engkau berbicara secara khusus kepada kami, supaya setiap kami sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai anak-anak-Mu, mengalami, merasakan kehadiran Tuhan di setiap waktu, di dalam setiap kami Bapak. Kiranya Tuhan akan terus melawat kami sepanjang pemberitaan firman ini, sehingga kami yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang mengalami persoalan, kesulitan oleh kuasa firman Tuhan, kami diberikan hikmat untuk menyelesaikan setiap persoalan kami. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan urapi, agar hamba-Mu mengatakan seperti yang Bapa mau katakan. Terima kasih kami serahkan kami semua yang ikut Zoom pada pagi hari ini, tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Nah, kiranya suaranya bisa didengar baik Pak. Jelas sekali. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu Saudara tentang apa itu arti mengalami perjumpaan Tuhan secara pribadi. Kalau kita berbicara tentang mengalami Tuhan ini, yang saya ambil dari Nat Alkitab di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6. Dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6 mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pada saat saya merenungkan firman Tuhan ini, kita akan belajar ada dua bagian atau dua sisi yang berbeda, di mana sebelum kita akan berbicara tentang mencari Tuhan, di sini ada satu wilayah dalam hidup kita yang itu menjadi bagian Tuhan, di mana sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dicari oleh Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara kita yang sudah ada khususnya di Zoom ini adalah orang-orang yang telah ditemukan oleh Tuhan. Artinya bukan kita yang mencari Tuhan, tapi pada awalnya Tuhanlah yang mencari kita. Makanya dikatakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Jadi usaha Tuhan untuk menyelamatkan manusia, usaha Tuhan sendiri datang ke bumi untuk mencari orang-orang yang berdosa. Artinya kita ini memiliki keselamatan, anugerah yang kita miliki itu berangkat dari karya Allah atau inisiatif Allah semata-mata. Tetapi saudara, setelah kita ditemukan oleh Tuhan, maka sekarang ini bagian kita adalah mencari Tuhan. Karena belum tentu orang yang ditemukan oleh Tuhan itu bisa ketemu sama Tuhan, mengenal Tuhan itu seperti apa. Makanya di sini dikatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-55, Tuhan itu sudah menemukan kita, tetapi Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan, dan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya Tuhan itu sudah menemukan kita, Tuhan itu mencari kita, itu bagiannya Tuhan. Ketika Allah menemukan kita, kita belum menemukan Dia. Jadi saudara, kita banyak orang Kristen yang mungkin terlalu bangga dalam kekristenannya karena kita sudah ditemukan oleh Tuhan, tapi sebenarnya masih banyak orang Kristen yang tidak menemukan Tuhan atau belum menemukan Tuhan. Nah, ini yang menjadi masalahnya. Di dalam kekristenan kita itu yang belum pernah menemukan Tuhan. Jadi jangan kalau kita sudah ditemukan oleh Tuhan berarti kita telah menemukan Tuhan.
Jangan merasa kalau kita itu sudah ditemukan Tuhan, kita itu sudah bisa menemukan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, saya banyak melihat orang-orang Kristen di sana masih suka mabok-mabokan, masih keluar masuk pub, ya mereka masih bisa memiliki will pil, ya mereka masih berbohong, ya mereka masih membohongi orang. Ini adalah ciri orang-orang yang belum menemukan Tuhan. Nah ini Bapak Ibu, mari kita akan belajar bersama-sama. Saudara, saya juga belajar terus bagaimana hidup kita setiap hari menjadi semakin berkenan, ya semakin layak di hadapan Tuhan. Sebab kita, ya kalau seperti saya itu sudah hampir 60 tahun. Pak Martin sudah berapa tahun, Pak? Mungkin saya 66. Wow. Kita itu sudah di ambang senja ya Pak. Sudah di senja. Nah ini waktu kita yang seperti inilah yang kalau Bu Lydia masih muda. Masih muda Bu Lydia, Pak Zakaria masih muda, Pak Hari, enggak tahu Bu Mawar, Pak Tommy yang baru muncul. Ya. Lagi 50 Pak. Nah, waktu inilah yang harus kita persiapkan Bapak Ibu, ya. Waktu ini yang harus kita benar-benar pergunakan. Maka Paulus juga mengatakan, saudara, di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-12. Di sana Paulus mengatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Sama seperti Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 yang saya tadi katakan. Kita ini sudah ditangkap oleh Tuhan. Tapi kenapa Paulus berkata kita harus mengejarnya? Orang mengejar kan nggak duduk Bapak Ibu. Ya. Kita harus mempersiapkan diri, kita lari. Kalau perlu menjadi seorang pelari harus sehat, harus kuat. Ya. Jadi kita target kita yang kita kejar, yang kita cari itu bisa ketemu. Kalau kita loyo gitu, padahal firman Tuhan mengatakan Tuhan itu Maha Kudus, amin. Tuhan berkata kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kalau kita nggak memperlengkapi hidup kita, mana mungkin kita bisa mengejar Tuhan, mana mungkin bisa ketemu Tuhan. Nah, pada waktu Paulus menulis ini mengungkapkan bahwa ada usaha aktif kita, ada usaha aktif ya. Terus secara kontinu ya, secara terus menerus saudara, kita tidak boleh berhenti ya, di dalam pencarian kita kepada Tuhan. Allah telah menangkap Anda dan saya. Tuhan telah mengejar kita, artinya kita telah ditangkap oleh Tuhan dan ditemukan oleh Tuhan. Inilah orang-orangnya, inilah orang-orang yang telah ditangkap oleh Tuhan, inilah kita yang telah ditemukan oleh Tuhan. Dan sekarang bagian kita ya, itu wilayahnya Tuhan, bagian kita sekarang yaitu bagaimana kita mencari Tuhan. Ada waktu loh Bapak Ibu, dalam Yesaya pasal 55 tadi mengatakan, ada waktu untuk menemui Tuhan, nanti ada waktu Tuhan tidak bisa ditemui. Nah ini masalah. Ini masalah besar Bapak Ibu. Apapun yang kita miliki, kesehatan kita, ya mungkin fasilitas kita enak, nyaman, kita punya hak materi yang banyak. Kalau kita nggak pernah ketemu sama Tuhan, jangan pikir itu menjadi kebahagiaan. Renungan pagi hari ini saudara yang saya buat di YouTube itu, ya kalau kita saat tidak mengalami kesusahan, penderitaan, kesengsaraan, bersyukurlah karena orang seperti ini biasanya berteriak kepada Tuhan. Tapi kalau fasilitas sudah lengkap, semuanya sudah beres, boro-boro berseru kepada Tuhan. Amin. Nah, ini yang harus kita renungkan saudara. Ada wilayah yang dimiliki oleh Tuhan dan ada juga yang di wilayah yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan itu adalah mencari Tuhan dengan cara bagaimana? Tadi Pak Hari bilang, saya senang sekali mendengarkan firman Tuhan, ya. Memang harus begitu, saudara. Saya aja sudah sekolah, sudah selesai lah istilahnya, sudah S2 selesai. Tapi saya masih belajar sampai hari ini. Firman itu, Bapak Ibu, kalau semakin kita gali, semakin kita cari, semakin bodoh kita. Amin. Kita semakin tidak ada apa-apanya. Nggak ada yang dibanggakan ketika kita melihat
kebenaran firman Tuhan kembali kita selidik, kita gali. Lalu saya bilang, saya itu bukan apa-apa ini. Wah, saya itu sombong masih. Wah, saya itu masih jumawa, saya itu masih, ini. Masih banyak hal kekurangan yang didapat dari kebenaran-kebenaran yang setiap hari kita dapatkan. Ya, itu loh kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan merasa kita sudah ke gereja setiap minggu, kita sudah melayani Tuhan. Cukup belum, Bapak Ibu? Ya, itu hanya bagian kecil yang bisa kita lakukan untuk mencari Tuhan. Ya, lah ini masalah yang sering terjadi, orang mencari Tuhan itu ditinggal di gereja. Hanya sampai di gereja, setelah keluar gereja, ini sudah yang dibicarakan bukan Tuhan, yang dibicarakan gosip, kepo, ya. Kita mencari kesalahan orang lain, ya. Kita cari kesalahan orang lain, diceritakan ke yang lain, ya. Seru ditambahi sama orang lain, dibumbui lagi. Wah, luar biasa itu, Bapak Ibu. Iya kan, banyak kan gitu. Ditinggal di ruang doa. Ya, mencari Tuhan di ruang doa ini. Ya sorry, ini mungkin bukan kita yang ada di sini, yang ada di sana. Kita doa hari ini, wah serius Tuhan, mencari Tuhan luar biasa, bisa 1 jam. Setelah keluar gereja, kita bisa berkata, aku akan mengasihi musuh. Ya kalau kita mengasihi musuh kita itu hanya membuang muka nggak apa-apa, tapi tiba-tiba ditampar kita, Bapak Ibu. Apa kita masih mengasihi orang yang membenci kepada kita? Ya, lah ini perlunya kita mencari Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kalau kita bisa mencari Tuhan, ya mungkin Bu Lydia belum total sembuhnya. Ya, tapi kalau kita menemui Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, nggak masalah. Istri saya, Bapak Ibu Saudara, sampai kemarin itu divonis, sudah divonis dari dulu. Sudah beberapa tahun yang lalu ada batu di empedu, Pak Ari. Ya, dokter sudah berulang kali dioperasi saja. Kami bilang tidak. Ya, kami berdoa terus sampai hari ini. Tapi kalau memang saya bukan fanatik, bukan. Kalau memang Tuhan izinkan untuk dioperasi, kenapa tidak? Ya, tapi memang kadang-kala agak terasa ini ya Pak. Keras itu di ulu hatinya itu, kadang-kala sakit, nyeri luar biasa istri saya sampai hari ini, ya. Tapi luar biasa istri saya itu. Lalu yang kedua, anak saya yang kedua dulu pernah kena kista, ya. Kista waktu itu masih kecil Pak, masih umur 9 atau 10 tahun, itu sebesar gini di dalam perut. Di dalam perut, kami sudah masuk ke rumah sakit, ya, dokter bilang harus dioperasi. Kebetulan waktu itu masih sekolah, belum waktu libur. Tuhan seperti berbicara kepada istri saya dan saya, lalu saya ngobrol, nanti aja tunggu anak ini pray libur gitu loh. Lalu bilang ke dokter, Pak, nanti kalau liburan kami akan ke sini lagi untuk operasi anak kami. Tapi setelah itu kami berdoa, bergumul, menemukan, mencari Tuhan. Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu? Saya nggak maksa Tuhan ini harus lepas atau tidak. Kalau harus operasi, Tuhan bagaimana solusinya? Tuhan mau, kami mau supaya Tuhan mencukupi segala kebutuhannya. Dan luar biasa Bapak Ibu, setelah kami cek lagi ya ke dokter itu, 2 benjolan, yang satu sebesar gini, yang 2 itu sebesar telur itu, setelah di ronsen lagi, diperiksa lagi di USG, 0 saudara. Haleluya. Sampai dokternya bilang, ini anaknya Pak Pendeta itu ya dulu ya. Oh pantas kalau anaknya pendeta, pasti banyak yang mendoakan, amin gitu saudara. Kalau Tuhan izinkan seperti itu bisa terjadi Bapak Ibu. Tapi istri saya sampai hari ini belum diizinkan oleh Tuhan. Untuk apa? Lebih banyak berdoa, bersyukur kepada Tuhan dalam situasi seperti itu. Ya, jadi pada waktu kita mencari Tuhan itu bukan hanya karena kita dalam kondisi baik, ya, tapi dalam kondisi sulit pun kita bisa tetap mencari Tuhan, bisa berseru kepada Tuhan, bisa berteriak kepada Tuhan, menemukan Tuhan secara pribadi. Face to face saudara, heart to heart, dari hati ke hati, dengan perjumpaan secara pribadi. Lalu kapan? Bukan hanya seperti kita hari ini, pagi hari ini kita ketemu sama Tuhan.
Nanti ya Bapak Ibu Anda akan bekerja, akan berusaha, akan melakukan aktivitas kita yang melayani kembali kepada pelayanan, lalu kita akan melakukan semuanya. Ingat di sana ada Tuhan. Amin. Ya, ada Tuhan artinya kita harus tetap mencari Tuhan, ada pertemuan secara pribadi, meskipun boleh orang lain tidak tahu. Pertemuan secara pribadi, empat mata dengan Tuhan itu lebih penting Bapak Ibu. Daripada celebration kita bisa angkat tangan, bisa menyembah dengan luar biasa, tapi setelah ada di luar sendirian, nggak ada orang yang tahu. Yang tahu hanya pribadi kita dengan Tuhan. Setiap perkataan kita, setiap ucapan kita, setiap tindakan kita mungkin bisa tidak didengar oleh orang lain, tapi Tuhan mendengar hati kita. Amin. Jadi untuk mencari Tuhan itu seperti itu, saudara. Ya, makanya saya mengajak kepada saudara untuk bisa mengalami Tuhan. Ya, mengalami Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, karena Allah saudara dan saya itu adalah Allah yang tidak mati, saudara. Allah yang hidup, ya, Allah yang selalu menyertai kita, Allah yang matanya selalu tertuju kepada kita, dan itu benar-benar bisa kita alami di tengah-tengah segala, di dalam segala kehidupan, di dalam segala kesibukan kita, dalam segala pekerjaan yang kita jalani. Kita terus bisa di dalam penghayatan akan kehadiran Tuhan kalau kita mencari Tuhan dengan benar. Karena firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan selama ia dapat ditemui. Amin. Ya. Amin. Itu saudara, ya, saudara bisa ditemui. Kita hanya menemui kalau hari Minggu di gereja, kalau waktu pagi saja di tempat ruang doa kita, pada waktu kita baca firman Tuhan. Setelah kita keluar, lepas dari itu, Tuhan jangan ditinggal di sana, Bapak Ibu. Karena, ayo kita bawa bersama-sama, ayo kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan yang harmoni, yang indah, saudara. Maka saudara, ini yang banyak orang yang sering meleset dalam penghayatan kehadiran Tuhan, ya. Dan banyak yang masih meleset. Saya juga terus belajar untuk lebih baik, lebih bijak dalam menjalani kehidupan ini, ya. Karena Tuhan menghendaki untuk kita melakukan ya apa yang Tuhan kehendaki, supaya setiap kehidupan kita tidak mendukakan hati Tuhan. Amin. Ya. Tidak menyedihkan hati Tuhan, supaya kita terus berkenan setiap hari. Bapak Ibu, kita itu bukan warga kerajaan bumi ini, dunia ini. Kita hanya sementara, Bapak Ibu. Ya, sisanya nanti di mana? Di surga. Waktu 70 tahun, 80 tahun itu untuk merajut surga. Ya, untuk hidup di dalam kekekalan. Tergantung kita. Ya, tergantung bagaimana kita mengisi hidup. Bagaimana kita menjalani hidup kita. Kita bisa melayani Tuhan. Tuhan itu enggak, kalau orang Jawa bilang itu Tuhan itu enggak rewel. Ya. Kalau saudara mau baik, oke, diberkati. Kalau tidak, ya udah enggak dapat berkat. Tuhan hanya menyediakan dua tempat, surga dan neraka. Pilihannya Anda silakan, karena kita itu diberikan free will, hak kebebasan untuk memilih. Jadi pada waktunya nanti ketika kita menghadap tata pengadilan Tuhan, baru kita rasakan, oh, selama ini ternyata ada CCTV yang terus mengikuti kita, Bapak Ibu. Ada review yang akan kita lihat nanti pada waktu kita masuk di dalam kekekalan. Jadi apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, saudara mencari Tuhan artinya hiduplah bersama-sama dengan Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan setiap hari. Bukan hanya pada waktu hari Minggu, bukan hanya pada waktu saudara ada saat teduh, berdoa, bermeditasi, merenungkan, membaca firman Tuhan, bukan cuma itu. Tapi setelah kita keluar dari acara-acara itu, dari ritual-ritual yang kita lakukan, dari perbuatan-perbuatan yang bisa menyenangkan hati Tuhan pada waktu-waktu itu, kita akan mulai melakukan apa yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Jadi, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Cara untuk kita untuk menjadi orang yang bisa mencari Tuhan itu adalah hidup suci, saudara.
Hanya itu, saudara. Ya, hidup suci kita semakin hari semakin menyenangkan hati Bapa, semakin berkenan kepada Bapa. Memang selalu ada tantangan, ya, selalu saja ada serangan. Manusia bisa mengalami kejatuhan, saudara, tetapi kita tidak mau berbuat salah. Ya, berbuat salah karena itu akan membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi tidak harmonis. Ya, menjadi tidak baik. Jadi kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara nanti bisa dengarkan YouTube pagi hari ini, promosi sedikit. Ya. Dengarkan Tuhan. Kalau kita mau hancur, hancurlah di tangan Tuhan. Tapi kalau sukses, sukseslah untuk Tuhan. Itu rangkaian yang militan, Bapak Ibu. Jadi kita usaha apa yang bisa kita usahakan, yang tidak bisa pasti itu bagian Tuhan. Haleluya. Amin, Bu Lydia, semangat. Tuhan pasti akan tolong, Bu. Ya, Tuhan pasti akan tolong. Jangan menyerah dengan keadaan, jangan menyerah dengan kondisi, ya. Karena pengalaman ini yang perlu kita cari. Perjumpaan dengan Allah itu luar biasa dan tidak akan pernah diungkapkan dengan kepada orang lain secara lengkap atau utuh. Perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan itu adalah perjumpaan yang luar biasa. Amin. Amin. Pasti Bu Lydia punya kesaksian pada waktu sakit, ya. Saya waktu itu dulu satu kesaksian lagi waktu istri saya itu kena apa ya dulu sakit di rumah sakit hampir 1-2 minggu mungkin. Dia itu kena usus mah ya, sudah begitu akut sampai dokter bilang begini, wah ini sudah bolong-bolong ususnya. Wah ngeri, saudara, dokter memvonis begitu. Sudah bolong-bolong berarti kalau makan makanannya keluar semua, itu enggak masuk ke dalam usus. Kami merawat ibu di rumah sakit, ya, kami tidak pernah berhenti, kami tunggu terus sampai selesai. Suatu ketika saya sudah capek, saya suruh adik ipar untuk menunggu. Ya, saya pulang ke gereja, ya, karena udah lama gitu. Lalu saya pulang sore jam 6 sore, Bapak Ibu. Saya berdoa, saya baru duduknya itu enggak doa karena saya capek sekali. Akhirnya saya naik di tempat tidur, kaki saya selonjorkan, saudara. Lalu saya bersandar dan saya berdoa. Saya kira hanya dalam waktu 5 atau 10 menit, saya masuk jam 6, tahu-tahu itu udah jam 9 malam, bukan tidur, Bapak Ibu. Karena selama kami itu dalam hadirat Tuhan, saya rasakan suasana yang terang benderang dan ada suara begini, istrimu besok sembuh. Saudara, hanya itu, istrimu besok sembuh. Besok pagi saya datang ke dokter rumah sakit, dokter bilang, Bapak, Ibu besok sudah bisa pulang. Amin. Saya bilang sama Ibu, Tuhan sudah berbicara dalam hati saya. Ya, Roh Kudus sudah mengingatkan kita. Ya, istri saya tetap semangat pada waktu itu ketika mengalami situasi itu. Penyakit demi penyakit, persoalan demi persoalan bisa Tuhan tolong. Sampai suatu ketika dalam pelayanan kami pernah melayani di sebuah desa agak pegunungan, lalu kami itu melayani di kota sekitar 27 kilo. Saya naik sepeda motor, Bapak Ibu, setiap hari Selasa untuk melayani itu. Ya, kami harus naik melewati hutan-hutan kecil, tempat-tempat yang wah serem, saudara. Tiba-tiba sore hari itu pas malam mendekati Lebaran, ya, itu kami masuk di daerah perhutanan gitulah. Perhutanan gerimis, gerimis. Waduh, mah gerimis ini. Ya udah pelan-pelan aja, Pak, gitu. Kami naik motor Honda 92 waktu itu, saudara. Sampai sekarang keren itu masih menjadi kenangan indah. Tiba-tiba pada waktu kami membelok itu di tempat yang banyak pohon-pohon sengon itu, tiba-tiba ada petir menyambar-nyambar dan ada saya melihat seperti bola yang sebesar gini ini, saudara. Itu putih-putihan dari atas menyambar saya, nyambar kena sebelah kanan saya, motor itu sampai oleng ke pinggir. Istri saya bilang, itu petasan apa ya, ngawur. Petasan itu petir gitu. Nah, saya hanya bilang Yesus. Ya, ini saudara, pada waktu kita mencari Tuhan, ya, pada waktu kita menemukan Tuhan, ya, Tuhan bisa menyelamatkan kita tanpa kita meminta.
Saya ngalami Bapak Ibu, ngalami banyak hal yang Tuhan luar biasa menolong kami. Asalkan ini saudara mencari perkenanan Tuhan terus. Ya, jaga hati kita, hidup kita untuk semakin hari semakin layak dan berkenan kepada Tuhan. Jangan mudah mengeluh, jangan menggerutu, ya terus bersyukur apa yang bisa kita lakukan. Kalau itu untuk menyenangkan hati Tuhan, jangan ngomel Bapak Ibu. Ya, yang bisa kita buatlah untuk Tuhan supaya setiap apa yang kita perkenan ya kita butuhkan meskipun kita tidak meminta, Tuhan itu bisa menolong kita. Bisa sekali. Saya pernah mau ditabrak mobil saya gara-gara ngantuk pelayanan saudara. Ya naik motor lagi saudara. Kami bertiga naik motor sampai sudah hari Jumat, Sabtu, Minggu saya pelayanan full saudara. Ya pagi lalu hari Minggu 2 kali, hari Sabtunya saya capek sekali naik motor, ngantuk saudara saya di jalan. Ya, tidur saya di jalan petinya. Orang udah bilang saya udah jalan ke tengah, dari depan itu ada mobil dalam kecepatan tinggi sedan saudara. Istri saya bilang Yesus gitu, motor saya itu disingkirkan, ya, seperti dipindahkan ke pinggir. Motor di mobil itu udah banter sekali lewat. Orang di pinggir jalan berteriak, ngantuk itu Pak, berhenti dulu aja Pak, biar istirahat, biar minum kopi sama aja Pak, saya ngantuk gitu. Obatnya ngantuk saya itu tidur ya bilang. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mencari Tuhan nggak ada ruginya, ya. Tuhan itu pasti bela kita, Tuhan pasti akan tolong. Kalau Tuhan tidak izinkan segala sesuatu, tidak akan pernah terjadi. Tapi kalau kita bisa mengalami sesuatu yang kita rasa tidak kuat, Tuhan mampu memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan sanggup memberikan topangan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan terjatuh tapi tidak akan pernah sampai tergeletak. Itu kekuatan kuasa Tuhan, kesanggupan, kemampuan Tuhan yang akan Tuhan terus berikan kepada kita. Maka semangat yang bisa dilakukan Anda dalam pelayanan. Pak Hari yang melayani luar biasa lewat Zoom ini, Bu Lydia sebagai admin, Bu Mawar dan sebagainya. Mari semangat ya. Banyak orang yang kita layani itu banyak pikiran, banyak ide-ide yang harus dipenuhi. Udahlah, yang bisa kita lakukan asal kebenaran biar. Jangan terlalu kebawa kepada suasana seperti itu. Saya banyak ini saudara, banyak grup ya, hampir ada 40 grup mungkin dari hamba-hamba Tuhan dan sebagainya. Saya melihat yang perlu kita tanggapi, yang tidak udah nggak usah dipikir. Orang kan punya ide, punya hak untuk berbicara, orang itu punya, asal kalau itu sudah keterlaluan yang menyinggung, yang tidak sesuai dengan visi misi kita, baru kita tegur. Kalau sudah saya bilang, kalau udah gimana, udahlah keluarin aja gitu bilang, daripada buat masalah. Tapi hati kita jangan kebawa ke sana. Ya, mari belajar mengampuni. Nanti saya akan sampaikan tentang mengampuni lain waktu. Bagus sekali Bapak Ibu, kita belajar belajar terus bersama-sama supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang bukan hanya menjadi orang yang diselamatkan, bukan hanya yang ditemukan oleh Tuhan, tapi kita yang bisa bertemu dengan Tuhan, yang bisa mengalami perjumpaan secara pribadi, face to face, heart to heart, untuk ketemu dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu, saya percaya Anda menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Bukan materi saja, tapi ada perlindungan, ada proteksi secara khusus untuk orang yang mencari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa lebih dahulu. Kami mengucap syukur untuk ini, dan saya minta Pak Hari mengucap syukur untuk firman Tuhan pada malam pagi hari ini. Haleluya.